Bali merupakan sebuah pulau yang kental akan sejarah dan peradabannya. Jika bicara tentang sejarah Bali, tentunya tak bisa dipisahkan dari Tukat Pakerisan, yang merupakan salah satu situs sejarah di Gianyar. Tukat Pakerisan lahir melalui kepercayaan mitologi kuno, yaitu Maya Denawa, yang hingga saat ini menjadi saluran sejarah bagi Gianyar dan Bali. Tidak terlalu muluk dan juga tidak terlalu absurd untuk menyebutkan Gianyar sebagai wilayah atau kabupaten seni dan menyejarah. Sesuatu yang benar-benar monumental adalah Sungai Pakerisan. Sungai Pakerisan berasal dari kata keris. Keris itu artinya lancip dan tajam. Kemudian di dalam prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja-raja Bali kuno, sungai ini lebih sering disebutkan dengan kata jalu. Jalu itu juga artinya lancip dan tajam. Hulu dari sungai Tukat Pakerisan ini yang paling besar debit airnya adalah dari Pura Tirta Ampun. Pembuatan atau lahirnya pura dengan mata air yang berdebit air besar inilah yang berkait dengan legenda, sehingga sungai yang terbentuk dari mata air ini disebut dengan Pakerisan. Legenda ini sangat terkenal di Bali, yaitu ketika Raja Maya Danawa, seorang raksasa yang sudah berhasil menguasai bumi, hendak menaklukkan Indraloka, yang menjadi wilayah pimpinan Bathara Indra. Sebelum Maya Denawa sempat datang ke Indraloka, Bathara Indra sudah turun ke bumi dengan laskarnya untuk mengalahkan, memusnahkan Maya Denawa yang sangat berbahaya bagi bumi. Yang kita maksudkan dengan bumi ini adalah Pulau Bali. Sungai dengan tujuan kalau rakyat atau laskar Dewa Indra kehausan dan dia minum air sungai dari mata air, itu akan mati. Kenyataannya ketika Maya Denawa sudah terbunuh oleh panah Bathara Indra, Bathara Indra lalu mengheningkan cipta untuk mencari jalan keluar bagaimana caranya menghidupkan kembali laskar beliau yang sudah berjasa mengalahkan raksasa yang durhaka. Beliau lalu menancapkan panah Bathara Indra di sebuah hutan. Begitu dicabut, keluarlah mata air besar dengan debit air yang besar. Mata air itulah yang bernama Tirta Ampun. Yang berikutnya yang kita akan tonjolkan sebagai bukti bahwa Tukat Pakerisan itu memang dianggap sebagai Tukat suci
Nah, semua orang tahu yang disebut dengan Pura Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi kalau kita ukur tidak terlalu jauh dari Pitahampul dan tidak. Kalau kita mau merunut Pitahampul ke hilir, itu kita akan cepat sekali sampai di Pura Gunung Kawi. Di Pura Gunung Kawi ada satu kompleks pemujaan yang dibangun oleh Raja Anak Wungsu. Raja Anak Wungsu itu adalah putra dari Raja Udayana dengan permaisurinya Mahendra-Datta. Menurut dugaan para ahli purbakala, candi itu adalah diperuntukkan pemujaan bagi para permaisuri. Lalu kalau kita menyeberang Sungai Pakrisan atau Tukat Pakrisan, kita sampai kepada candi yang dipahatkan pada bagian utara tebing. Ada 4 juga, dan candi-candi itu diperuntukkan bagi pemujaan leluhur dari Anak Wungsu. Salah satu diantaranya adalah candi pemujaan yang diperuntukkan bagi ayahnya. Seharusnya di sebelah timurnya lagi ada huruf yang sudah kabur. Itu bunyinya diduga oleh para ahli purbakala Lumah ing Jalu. Kalau kita berlanjut lagi ke selatan, ada banyak sekali yang dapat kita tunjukkan. Berikutnya yang pantas dikunjungi untuk membuktikan Tukat Pakrisan sebagai tukat yang disucikan adalah Pura Pengukur Ukuran. Kalau kita mau masuk ke sungai melalui Pura Pengukur Ukuran, kita harus menuruni tangga menuju goa. Kemudian goa itu akan berakhir di tebing barat Tukat Pakrisan. Untuk mungkin adanya agak adanya dampaknya. Pertama nika karena objek wisata mendatangkan turis dari mancanegara, gitu. Nika ada dampak positifnya nika boleh dan terusnya krama nika persentase dari kentan dari daerah yang menin ke kerusakan pelinggi nika, gitu. Keberadaan Tukat Pakrisan merupakan berkah situs-situs peninggalan yang berjejer di setiap tepian sungai menghasilkan pundi-pundi uang yang digunakan untuk menopang perekonomian masyarakat sekitar.